Apa itu SSD dan bagaimana cara kerjanya? Kamu pasti pernah dengar seseorang bilang, cuma ganti HDD ke SSD, komputerku berasa lahir lagi. Itu bukan lebay. Sekarang, tahun 2025, hampir semua laptop baru sudah pakai SSD, dan banyak orang cuma ganti komponen ini dan langsung ngerasain PC nyala dalam hitungan detik, bukan menit. Jadi begini, dalam beberapa menit ke depan aku bakal tunjukin, langkah demi langkah, apa itu SSD, bagaimana cara kerjanya di dalam, dan jenis mana yang paling masuk akal buat kamu, entah untuk belajar, kerja, atau main game. Apa itu SSD dalam satu kalimat? Langsung ke intinya. SSD adalah perangkat penyimpanan, sama seperti HDD, tempat sistem, program, game, dan file disimpan. Bedanya, SSD tidak punya bagian mekanis, semuanya elektronik, memakai memori flash, mirip USB flash drive, tapi jauh lebih cepat dan lebih andal. Kalau HDD itu kayak pemutar piringan, ada piringan berputar dan jarum yang mencari lagu. SSD itu seperti flash drive super kencang, data ada di chip dan aksesnya hampir instan. Bagaimana SSD menyimpan file kamu di dalam? Di dalamnya, SSD pada dasarnya berisi sebuah controller, otak yang mengatur semuanya. Beberapa chip memori flash tempat data benar-benar disimpan. Saat kamu menginstal program atau menyimpan file, controller memecah informasi itu menjadi potongan kecil dan mendistribusikannya ke chip-chip tersebut. Saat membuka, dia tahu persis di mana setiap bagian berada dan menyusunnya kembali dalam hitungan milidetik. Dan detail pentingnya. Tidak ada yang perlu berputar atau jarum yang perlu bergerak seperti di HDD. Karena itu waktu akses jauh lebih kecil dan PC terasa jauh lebih responsif. Mengapa SSD jauh lebih cepat daripada HDD? Bayangkan dua situasi. Pada HDD, seperti mencari buku di rak raksasa sambil mondar-mandir. Pada SSD, seperti mengetik nama buku di sistem dan bukunya langsung muncul di tanganmu. Secara teknis, SSD punya waktu akses jauh lebih kecil. Lebih banyak operasi baca tulis per detik. Tidak ada komponen mekanis yang bisa memperlambat proses. Dalam penggunaan nyata, hasilnya Windows terbuka hanya dalam beberapa detik. Program dan game loading jauh lebih cepat. Sistem lebih mulus, tanpa lag kecil yang mengganggu. Satu hal penting, SSD tidak menambah FPS saat bermain game. SSD bukan keajaiban untuk kartu grafis. Yang dilakukan SSD adalah mempercepat loading, pergantian map, layar, dan proses booting. Jenis SSD, SATA, M2 dan NVMe. Pertanyaan klasik, SSD jenis apa yang harus aku beli? Yang paling umum saat ini. SSD SATA, 2,5. Bentuknya kotak seperti HDD laptop. Terhubung lewat kabel SATA. Kelebihan, kompatibel dengan banyak PC laptop lama, harga lebih murah. SSD M2 SATA. Bentuknya papan tipis kecil yang dipasang langsung di motherboard, tapi secara internal bekerja seperti SSD SATA. Kelebihan, lebih ringkas, tanpa kabel. SSD M2 NVMe. Juga berupa papan kecil, tapi memakai protokol NVMe lewat PCIe, memungkinkan kecepatan jauh lebih tinggi. Di penggunaan nyata, banyak dipakai di laptop modern dan PC gaming, cocok buat yang ingin loading super cepat. Hal yang sering bikin bingung. M2 adalah format fisik. SATA atau NVMe adalah teknologi komunikasi. Artinya, M2 bisa berupa SATA atau NVMe, tergantung model dan dukungan motherboard. SSD versus HDD, mana yang dipilih saat ini? Sekarang, nilai guna SSD sudah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Harganya juga turun banyak, dan SSD jadi pilihan utama untuk sistem dan program. Ringkasan cepat. Hanya SSD, tanpa HDD. Cocok untuk laptop yang ringan, cepat, tidak bising, dan tidak butuh simpan banyak file. SSD HDD bersamaan. Sangat umum untuk PC gaming atau pekerjaan dengan file besar. SSD untuk Windows dan program, HDD besar untuk simpan video, foto, proyek lama, dan backup. Hanya HDD. Sekarang ini lebih cocok untuk penyimpanan besar yang murah, seperti 4 TB atau lebih, saat kecepatan bukan prioritas. SSD rusak? Umur pakai dan perawatan. Pertanyaan lain yang sering muncul, SSD ada masa pakainya? Ada, tapi dengan satu catatan. Untuk pemakaian normal, umumnya SSD bisa bertahan bertahun-tahun. Memori flash punya batas jumlah siklus tulis, dan pabrik menyebutkannya dalam TBW, berapa terabi yang bisa ditulis selama masa pakai. Untuk pengguna biasa yang browsing, belajar, bermain game, dan bekerja normal, sangat sulit mencapai batas tersebut sebelum mengganti perangkat. Perawatan dasar. Jangan biarkan SSD penuh 100% terus-menerus. Sediakan ruang kosong agar sistem bekerja optimal. Jangan pakai program optimasi abal-abal yang memaksa penulisan data tidak perlu. Kabar baiknya, karena tidak punya bagian mekanis, SSD lebih tahan jatuh dan getaran dibanding HDD. Ideal untuk laptop yang sering dibawa kemana-mana. Berapa kapasitas SSD yang masuk akal buat kamu? Daripada menghafal angka rumit, pikir saja begini. Dipakai untuk belajar, browsing, kebutuhan dasar? 240-500 GB SSD sudah cukup. Sering main game dan install judul besar? 1 TB SSD mulai masuk akal. Kerja dengan video, audio, desain, atau file besar? Umumnya pakai 1 TB atau lebih untuk proyek aktif,
plus HDD besar untuk arsip. Kapan gabungan SSD dan HDD jadi pilihan terbaik? Kombinasi ini populer karena menggabungkan kelebihan keduanya. SSD, kecepatan untuk sistem, program, dan game yang paling sering dipakai. HDD, ruang besar dan murah untuk file yang tidak perlu dibuka cepat. Contoh praktis. Install sistem operasi dan program utama di SSD. Simpan video lama, backup, dan file yang jarang dibuka di HDD internal atau eksternal. Dengan begitu PC terasa cepat sehari-hari tanpa harus bayar mahal untuk kapasitas besar berkecepatan tinggi. Penutup, sekarang apa yang harus kamu lakukan? Jadi, singkatnya, HDD itu seperti lemari besar tapi lambat dibuka. SSD itu seperti lemari lebih kecil, super rapi, semua mudah dijangkau dan aksesnya sangat cepat. Sekarang, kalau kamu ingin komputer menyala cepat, buka program tanpa tersendat, dan loading game lebih singkat, punya SSD bukan lagi kemewahan, tapi hampir wajib. Sekarang aku mau tahu, kamu sudah punya SSD atau masih pakai HDD saja? Dan kalau mau upgrade atau beli baru, kepikiran ambil yang mana? SATA, M2 atau NVMe? Tulis komentar di bawah, aku bisa bikin video khusus bantu pilih model dan kapasitas.